Haleluya. Shalom alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan pagi hari ini di akhir bulan Agustus tanggal 31 Agustus 2023. Saudaraku, kembali kita mengucap syukur di dalam doa di pagi yang cerah ini, saudara. Dengan selalu mengucap syukur dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waspada dan berjaga-jagalah dalam doa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 7 sampai dengan 13 dan Injil Matius 24 ayat 42 sampai dengan 51. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, saat saya mengikuti retret baru-baru ini, saudara, di sela-sela waktu senggang, sesama peserta bertanya, apa betul hadiratan Allah akan memenuhi aula ini? Bagaimana nanti? Apa yang akan terjadi? Wow, saudara. Pertanyaan ini, saudara, mengandung suatu keraguan akan kebesaran Tuhan kita, saudara. Dengan keraguan maka tidak fokus melakukan persiapan batin untuk menyambut hadiratan Allah, saudara. Dan terlihat saat itu, yang seharusnya waktu hening digunakan untuk berdoa, memuji, menyembah Dia yang berkuasa, yang bertahta, yang akan turun ke tempat kita. Justru mereka berselfie, saudara, bercanda gurau dan juga ngerompi. Kita tak tahu akan hadirat Tuhan akan datang, bagaimana caranya dan apa yang akan terjadi. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 42. Saudaraku, kita tak perlu berpikir apakah dia akan datang, bila mana, bagaimana, dan apa yang akan terjadi, saudara. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Matius 24 ayat 43. Saudaraku, Kristus memerintahkan kita semua, saudara, untuk waspada dan berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan tepat kapan Yesus akan datang. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa ia tidak akan pernah datang. Yang lainnya mengatakan bahwa ia sudah datang dan bahwa ia sekarang tersembunyi di antara kita. Namun, saudaraku yang terkasih, Kristus memperingatkan kita, memperingatkan saya dan saudara, dan memerintahkan kita agar siap dan bangun secara rohani, saudara. Jangan tidur, saudara, waspada. Karena ia akan datang secara tidak terduga, secara diam-diam seperti pencuri yang datang di waktu malam. Karena itu, slogan di jalan kita seharusnya adalah waspada dan berjaga-jaga, sehingga kita tidak akan kehilangan kesempatan bertemu dengan Tuhan. Janganlah kita seperti hamba yang jahat di dalam Injil hari ini, saudara. Hamba yang jahat ini berpikir, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Matius 24 ayat 49. Saudaraku, berapa banyak dari kita, saudara, seperti hamba jahat yang jahat ini dengan bersikap tak peduli akan pemberitaan keselamatan yang disampaikan. Berapa banyak saudara yang sibuk dengan kesibukan kedagingannya, yang mengasihkan namun menghantarkan kita ke jurang maut. Berapa banyak dari kita yang mengaku pengikut Kristus, yang mengaku sebagai orang Kristen, namun tidak setia dan taat. Justru setia dan taat pada dunia. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Matius 24 ayat 46 sampai dengan 47.
Hamba yang setia dan taat selalu waspada, berjaga-jaga, dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Waspada saudara mengandung arti bukan hanya percaya bahwa Tuhan akan datang, tetapi juga harus mempersiapkan diri saudara dalam keadaan rohani yang dikehendainya ketika kita bertemu dengan Dia. Waspada berarti saudara memperhatikan dengan seksama tanda-tanda awal dari kedatangannya, sehingga kita bisa langsung menetapkan diri kita kepada tanggung jawab kita untuk bertemu dengan Dia. Sementara kita ada di dunia ini, seolah-olah malam menyelimuti kita dan kita harus sungguh-sungguh berjuang untuk bisa tetap berjaga. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana kita bisa menyiapkan diri untuk kedatangan Kristus? Dengan mengasihi Dia dan menantikan Dia yang penuh setia dan taat. Dengan menyiapkan rumah dan hati kita sebersih mungkin dan merancang semuanya dengan sempurna bagi Dia, saudara. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 17. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Dan selanjutnya saudara, cara bagaimana kita untuk dapat menyiapkan diri dalam persiapan kedatangan Tuhan Yesus, yaitu dengan memperhatikan tanda-tanda yang menunjukkan kedatangannya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dengan berdoa dan bertanya kepada Tuhan tentang kehendaknya, sehingga seluruh kehidupan kita bisa menjadi persiapan akan kedatangannya. Dengan menjadi saksi Kristus dan mewartakan akan kedatangannya kepada saudara dan sahabat-sahabat kita, supaya mereka juga bisa mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan kita di atas segala Tuhan itu, saudara. Tetap setia dan taat kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun dalam situasi dan kondisi yang genting. Tetap selalu waspada, berjaga-jaga dalam doa. Saudaraku yang terkasih, perenungan pagi hari ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa Dia Sang Raja, adil Raja semesta, sungguh-sungguh nyata akan datang, dan kita tidak tahu bila mana Dia datang. Maka dinasihati bagi kita semua hari ini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 42. Dalam penantian untuk kedatangannya, kita harus mempersiapkan hati kita supaya tetap kudus, suci, dan penuh iman. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Lukas 18 ayat 8. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita tetap waspada, berjaga-jaga dalam doa dengan penuh iman dalam penantian akan kedatangan Sang Raja semesta alam, yaitu Yesus Kristus. Kita mau seperti hamba yang baik, hidup setia dan bijaksana. Yesus Tuhan, ampunilah kami yang sering tidak peduli, cuek akan kedatangan Engkau dengan mengutamakan kehidupan menurut dunia. Biar Roh Kudus boleh memampukan kami untuk dapat waspada dan berjaga-jaga di dalam doa penuh iman kepada Engkau, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.